Hai, jadi aku mau langsung nanya ke kalian, jujur aja dalam hati, kalian pernah nggak lagi rebahan, terus tiba-tiba ke flashback tentang masa lalu, dimana mungkin kalian ngelakuin kesalahan atau momen memalukan, terus kalian tuh langsung cringe sendiri, kayak ngerasa, ih kenapa ya aku dulu sebodoh itu, atau kayak, ih malu banget dulu aku pernah gini-gini-gini. Tahu kan, rasanya kayak pengen masuk ke mesin waktu cuma untuk nampol diri kalian versi yang lalu. Tapi kita itu aneh ya, kalau misalnya teman kita bikin kesalahan, kita bisa jadi orang yang pertama yang bilang, it's okay ngelakuin kesalahan, semua orang wajar kok, kamu nggak apa-apa, kamu udah ngelakuin yang terbaik. Tapi giliran kita sendiri yang ngelakuin kesalahan, kita bisa jadi hakim yang paling jahat di dunia. Bahkan kata-kata ada di dalam pikiran kita nih, lebih jahat daripada omongan orang lain. Kita hidup di dunia dimana semua orang tuh berusaha menunjukkan versi terbaiknya. Kita bisa lihat di TikTok, di Instagram, atau dimanapun, semua orang kayak berasa punya kehidupan yang bagus, karir yang bagus, hubungan yang goals, terus bisa liburan ke luar negeri, kemana-mana. Sedangkan kalau misalnya kita ngeliat diri sendiri, itu berasa kayak hidup kita tuh kayak gitu-gitu aja. Kayak merasa hidup kita tuh yang paling berantakan deh. Padahal, let me spill the tea for you, kalau itu semua itu cuma ilusi doang. Semua orang itu pasti punya lukanya masing-masing. Semua orang itu udah pasti punya penyesalan masing-masing. Tapi ya balik lagi kepada orangnya, apakah dia mau terus-terusan bawa ransel yang isinya batu penyesalan, atau dia mau belajar buat naruh tas yang berisi penyesalan itu. Gini deh, coba kita ganti lagi cara pikirnya. Gimana kalau kita melihat kesalahan itu bukan sebagai suatu aib, tapi melainkan suatu data. Iya, data. Ya anggap aja hidup ini tuh kayak video game. Misalnya nih, aku kasih contoh aja. Aku nggak mau terlalu percaya sama tipe orang yang kayak gini lagi deh, nanti aku terluka. Data collected. Oh, ternyata aku nggak bisa kerja di bawah tekanan model yang kayak gini. Data collected. Oh, ternyata kalau misalnya aku ngomong tanpa mikir dulu, itu ternyata bisa nyelukain hati orang lain. Data collected. Kesalahan itu bukan buat menghukum kamu, kesalahan itu bukan suatu aib, tapi melainkan sebuah cheat codes, sebuah petunjuk, sebuah sesuatu yang kalian bisa contek yang diberikan dari kalian yang masa lalu kepada diri kalian yang sekarang. Biar apa? Ya biar bisa upgrade diri sendiri, biar kalian bisa naik level. Diri kalian yang dulu itu nggak bodoh, diri kalian yang dulu itu cuma sedikit informasi dan sedikit pengalaman, yang dimana dia juga udah ngelakuin yang terbaik pada saat itu. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, ya that's it. Tugas dia udah selesai, yaitu memberikan pelajaran buat diri kalian yang saat ini untuk menjadi orang yang lebih baik. Terus muncul pertanyaan, gimana caranya bisa berdamai? Gimana caranya bisa melupakan kesalahan pada saat ini? Well, it's a process, it's not instant, tapi aku bakal kasih tahu ke kalian gimana caranya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah sadari dan akui. Apa maksudnya di sini? Jadi kalau misalnya kalian ke flashback tentang pengalaman yang memalukan atau yang melukai atau penyesalan, daripada mikir kayak, ih ngapa sih pikiran ini muncul lagi? Kalian harus tarik napas, tenangin diri kalian, take a moment, just breathe. Terus kalian ngomong ke diri sendiri, oh oke, pikiran ini muncul lagi, it's okay, itu emang sakit, itu emang memalukan, it's okay to feel this way, I'm human, kamu juga manusia. Pokoknya jangan manipulasi perasaan kalian, tetap be real, akui apa yang kalian rasakan. Kedua yaitu find the lesson, cari pelajarannya. Setelah kalian mengakui perasaan itu, ditimbang kalian mikir kayak, kenapa sih aku bodoh banget? Kenapa sih aku dulu gini-gini? Mending kalian mikir, apa sih yang bisa aku pelajari dari pengalaman itu? Contohnya ya mungkin dari pengalaman itu kamu jadi belajar gimana cara bilang enggak untuk menolak orang ketika kamu emang gak mau, atau gimana cara untuk meninggalkan toxic relationship ketika kamu tahu kalau dia emang toxic. Atau mungkin pelajarannya biar kalian itu lebih hati-hati ke depannya, banyak banget pelajaran yang bisa kalian ambil. Karena semua pengalaman itu always a lesson. There's always a lesson. I believe in that. Jangan denial, pasti ada sesuatu yang bisa kalian pelajarin. Yang ketiga adalah berusaha untuk ngobrol sama dia. Dia di sini yang aku maksud adalah diri kalian yang di masa lalu yang melakukan kesalahan itu. Ini pertanyaannya buat ke kalian, apakah kalian kalau ketemu diri kalian yang lalu itu akan maki-maki atau kalian akan berusaha datang dan meluk diri kalian? Nah, jadi apa yang harusnya kalian lakuin adalah kalian datang, peluk dia, ngomong,
Gak apa-apa, it's okay to make a mistake. Kamu udah berusaha melakukan yang terbaik walaupun ternyata apa yang kamu lakukan itu salah. Tapi diriku yang sekarang udah belajar tentang kesalahan yang telah kamu lakukan. Kamu bisa beristirahat dan aku yang bakal melanjutkan sisanya. Jadi, beri pengampunan kepada diri kalian seperti kalian mengampuni orang-orang yang toksik di kehidupan kalian. Kalian maafin mantan-mantan kalian yang toksik aja kalian bisa, masa kalian mengampuni diri sendiri, kalian nggak bisa. Dan ini berlaku untuk situasi apapun ya, misalnya kalian yang pernah berada di toxic relationship dan menyesalkan tentang hal itu, kamu nggak salah, kamu berharap bahwa dia berubah, walaupun realitanya dia nggak berubah, itu adalah data yang kamu collect. Karena kamu jadi tahu bahwa kamu nggak bisa merubah siapapun kecuali diri kamu sendiri, kamu juga jadi tahu red flags apa yang harus dihindarin dalam hubungan. That's a superpower. Terus buat kalian yang nyesel pernah nyakitin teman atau keluarga, kamu jadi tahu bahwa oh ternyata kalau aku ngomong begini tuh ini bisa nyakitin temenku, ini bisa nyakitin saudaraku, orang tuaku, and that is okay, you know. Yang penting kamu tahu, kamu punya kekuatan untuk belajar dari kesalahan itu, dan kamu jadi tahu bagaimana cara berkomunikasi lebih baik. Itu adalah hal yang luar biasa. Yang terpenting adalah ketika kalian melakukan kesalahan, adalah kalian punya kerendahan hati untuk menerima kesalahan itu, untuk mengakui kesalahan itu, dan untuk belajar dari kesalahan itu. Karena kesalahan itu bukan sesuatu aib. Itu adalah sesuatu aib kalau kalian masih tetap terus melanjutkan kesalahan itu tanpa rasa malu dan tanpa ada rasanya sadar diri. Tapi kalau misalnya kalian sadar bahwa kesalahan itu adalah sesuatu kekuatan bagi kalian untuk bisa menjadi orang yang lebih baik, you walk way step ahead than people. Itu adalah pelajaran yang bisa kalian ambil dari ini. Aku benar-benar berharap banget video ini tuh membantu banyak orang, karena ini adalah sesuatu yang pernah aku alamin sendiri di dalam kehidupanku. Jadi aku benar-benar berharap video ini bisa membawakan kebaikan kepada banyak orang. Thank you for watching.